Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Thor and Loki. Draw My Life Indonesia kali ini membahas mengenai Thor dan Loki, kakak beradik yang memiliki hubungan yang rumit di Marvel Cinematic Universe. Thor dan Loki keduanya berperan dalam menyelamatkan bumi dan seluruh semesta. Meskipun tentu saja, Loki yang adalah seorang trickster sering berada di sisi yang salah. Sering saling sandung menyandung. Dan apakah pada akhirnya Thor dan Loki bisa berada di pihak yang sama? Jangan skip video ini dan saksikan terus sampai akhir ya! Di Marvel Cinematic Universe, Thor dan Loki diperkenalkan pertama kali di film Thor tahun 2011. Saat itu, Thor dengan egonya yang besar, kekurangan klasik superhero yang ada di MCU, melanggar perjanjian yang menyebabkan peperangan antara Jotunheim dengan Asgard. Odin, ayah Thor dan Loki, sekaligus pemegang tahta Asgard, menghukum Thor dengan mengasingkan Thor ke bumi. Demi Thor dapat belajar untuk menghilangkan egonya, Odin juga menarik kekuatan Thor hingga Thor menjadi orang yang layak menggunakan kekuatannya lagi. Sementara, di sisi lain, Loki yang sudah lelah hidup berada di bawah bayang-bayang Thor ingin membuktikan dirinya bisa lebih dari kakaknya. Loki yang adalah ahli sihir kurang dianggap di Asgard karena mereka lebih menyukai kekuatan fisik seperti yang dimiliki Thor. Saat Thor diusir ke bumi, Loki mengetahui bahwa ia sebenarnya adalah anak raksasa dari Jotunheim yang bernama Loki. Penjelasan dari Odin membuatnya merasa bahwa Loki hanyalah alat politik yang akan membawa hubungan Jotunheim dengan Asgard menjadi lebih baik. Marah dengan fakta yang baru diketahuinya, saat ia menggantikan Odin yang sedang koma, ia membantu Loki dari Jotunheim untuk melawan Odin. Di bumi, Thor berhasil mendapatkan kekuatannya kembali. Thor mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan teman-temannya di bumi dari serangan robot milik raksasa Jotunheim. Thor kemudian menuju Asgard dengan Jane Foster untuk membereskan kekacauan yang dibuat Loki. Di saat itulah, Loki kemudian menunjukkan maksud aslinya bergabung dengan Loki. Loki mengkhianati dan membunuh Loki dengan maksud menunjukkan bahwa ia dapat lebih baik dari Thor. Pertengkaran pun terjadi antara Thor dan Loki yang berujung pada keduanya yang hampir jatuh ke dalam lubang antar dimensi. Beruntungnya, muncullah Odin yang baru bangun dari komanya dan ingin menyelamatkan kedua anaknya. Namun, Loki mengaku kalah dan membiarkan dirinya jatuh ke dalam lubang tersebut. Tidak mengetahui perasaan sayang Odin dan Thor terhadapnya, ia kembali menjadi sosok antagonis di film Avengers yang rilis tahun 2012. Thor dengan bantuan tim Avengers-nya menghentikan usaha Loki mencuri Tesseract untuk menghancurkan bumi. Loki berhasil ditangkap dan akan ditangani oleh pihak S.H.I.E.L.D., tapi Thor menolak keputusan itu. Thor bersikeras untuk membawa Loki ke Asgard untuk ditahan karena mengetahui pihak S.H.I.E.L.D. akan menghukum Loki dengan tidak kenal ampun. Di film Thor: The Dark World, Thor menghalangi Dark Elf Malekith yang merupakan musuh ayah dari Odin untuk mendapatkan senjata yang dinamakan Aether. Naasnya, Jane Foster, kekasih Thor, memasuki dimensi di mana Aether berada dan menyerap kekuatan Aether saat sedang meneliti portal. Loki yang masih dongkol dengan Thor memberikan direksi kepada Dark Elf untuk mencelakai Thor. Keputusan Loki itu malah menjadi bumerang bagi ia sendiri. Karena Dark Elf malah menemukan Jane Foster bersama dengan Frigg yang adalah figur ibu yang sangat Loki ingin lindungi. Frigg kemudian dibunuh oleh Dark Elf karena melindungi Jane. Mendengar dibunuhnya Frigg adalah karena dirinya, Loki terpuruk dalam penyesalan. Thor yang juga mengetahui hal ini mengesampingkan kekecewaannya terhadap Loki dan memutuskan untuk bekerja sama melawan pasukan Dark Elf. Tentu saja, Thor tidak semata-mata melepaskan Loki dari penjara. Thor memberi syarat bahwa Loki harus mengikuti perintahnya agar ia bisa ikut melawan Dark Elf. Untuk pertama kalinya, Loki menggunakan akalnya tidak untuk melawan Thor, tetapi untuk membantunya. Dengan permainan akalnya, Loki membuat Dark Elf mengekstrak keluar Aether dari tubuh Jane Foster. Kemudian, Thor yang seharusnya menghancurkan esensi dari Aether gagal menjalankannya dan Loki harus mengambil aksi mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Thor dari serangan fatal. Loki membuat Thor berjanji untuk menyampaikan aksi heroiknya kepada Odin saat ia sekarat di pangkuan Thor.
Patah hati untuk yang kedua kalinya, tanpa berpikir, Thor mengiyakannya. Sesuai yang dijanjikannya, Thor menyampaikan aksi terakhir Loki kepada Odin. Tidak disangka, setelah Thor pergi, sosok Odin berubah menjadi Loki. Tentu saja, sifat orang tidak mudah berubah, dan Loki tidak benar-benar mati, alias ia memalsukan kematiannya demi ia dapat menduduki tahta Odin. Lalu, di manakah Odin? Loki mengirimnya ke panti jompo di bumi. Di film Thor Ragnarok, saat Thor kembali dari usahanya menghentikan Demon Surtur yang dapat mendatangkan Ragnarok atau kiamat, ia mengetahui Loki berpura-pura menjadi Odin. Mengetahui Loki telah mengelabuhinya, Thor memaksa Loki untuk memberitahunya di mana ayah mereka. Namun, ternyata panti jompo yang disebutkan Loki telah dihancurkan dan tidak ada tanda-tanda ada ayah mereka di sana. Thor kemudian meminta bantuan Doctor Strange untuk menemui ayahnya. Doctor Strange membukakan portal untuk kedua kakak beradik itu ke Norwegia di tempat Odin berada. Di saat-saat terakhir Odin, Loki menyadari bahwa Odin masih menyayanginya setelah semua kekacauan yang telah disebabkan Loki. Odin menyapa mereka dengan sapaan "My sons" atau anak-anakku, yang berarti Odin masih menganggap Loki sebagai anaknya. Setelah itu, hubungan Thor dan Loki jauh membaik. Mereka berdua membuat rencana untuk membangun Asgard yang baru di bumi setelah Asgard hancur karena peperangan mereka dengan Hela. Namun, sebelum mereka sampai di bumi, pesawat milik warga Asgard dihentikan oleh kapal milik Thanos. Rupanya, Loki memiliki satu batu keabadian Space Stone yang merupakan inti dari Tesseract. Thanos mengancam Loki jika Loki tidak memberikan batu itu kepadanya, maka ia akan membunuh Thor. Disinilah pertama kalinya Loki menunjukkan bahwa ia sebenarnya peduli dengan Thor dan menyerahkan batunya kepada Thanos. Loki juga menawarkan diri untuk membantu Thanos mencari batu keabadian yang lainnya. Tetapi, mengenal Loki, ia memiliki rencana di balik semua itu. Saat Loki sudah cukup dekat dengan Thanos, ia menyerang Thanos. Sayangnya, Thanos sudah mengantisipasi pergerakan Loki dan Loki pun tewas di depan mata Thor. Kali ini Loki benar-benar tewas dengan aksinya yang heroik dan Thor menangisi adik yang adalah satu-satunya keluarganya yang tersisa. Nah, begitulah cerita pengkhianatan, penebusan, dan persaudaraan antara Thor dan Loki. Meskipun akhir dari cerita mereka tragis, tetapi pengorbanan Loki untuk Thor juga manis loh. Jadi, bagaimana menurutmu tentang akhir dari cerita Thor dan Loki? Apakah pengorbanan Loki cukup untuk menebus kesalahan di masa lalu? Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.